Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Mana? Banjir bandang menjebolkan tanggul sungai dan bukit longsor di Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Seorang perawat puskesmas di Tulang Bawang Barat ditangkap polisi karena memperkosa teman kerjanya saat piket malam. Seekor paus tutul kembali terperangkap jaring nelayan payang di pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Ya. 58 jerigen berisi 2.000 liter lebih bahan bakar minyak atau BBM jenis solar subsidi nelayan disita Satuan Reskrim Polres Lampung Selatan Rabu siang. Solar ini akan diselundupkan ke sebuah pabrik di kawasan industri Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Polisi menangkap satu tersangka bernama Afrizal, warga Desa Betung, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Polisi juga menyita sebuah mobil pickup bernomor polisi BE8260D. Kepada polisi, tersangka mengaku diperintah seseorang berinisial ID yang masih dalam pengejaran polisi. Penyelundupan BBM subsidi nelayan itu sudah dilakoni tersangka sejak 3 bulan lalu dengan iming-iming harga jual lebih tinggi dari pasaran. Pengakuan dia dibawa ke Tanjung Bintang. Di sana tentunya nggak ada nelayan yang banyak di sana. Di sana ada pabrik yang banyak. Cuman tujuannya kemana? Sementara ini belum kita bisa simpulkan karena baru keterangan dari si sopir. Kalau nanti sudah berkembang atas nama ide ini, baru kita ketahuan larinya. Akibat penyelundupan itu, banyak nelayan di pesisir Kalianda yang dirugikan. Ratusan nelayan kerap tidak melaut karena stok solar di stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN Kalianda kosong. Kami sangat berterima kasih sekali kepada aparat penegak hukum terutama jajaran Polres Lampung Selatan dan kami mengapresiasi kinerja mereka yang sudah merespon keluhan-keluhan kami selama ini dengan cepat. Dan kami pun berharap masalah ini jangan berhenti sampai di sini. Tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seekor buaya muara muncul ke permukaan di pinggiran aliran sungai Desa Bumisari, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang pada Rabu siang. Kemunculan buaya berukuran panjang sekitar 3 meter itu pun jadi perhatian warga. Mulut buaya sering terbuka lebar, diduga sedang berjemur untuk menurunkan suhu tubuhnya. Kemunculan buaya di sungai Desa Bumi Asri menakutkan warga, sebab sungai ini adalah tempat mencuci pakaian dan mandi warga sekitar. Menurut warga, buaya muara dengan panjang hingga 6 meter pernah muncul di sungai ini pada 2020 lalu dan menerkam seorang anak hingga meninggal dunia. Tapi kalau yang dulu itu memang anak bapak ini kan yang diterkam. Ada yang diterkam Pak ya? Iya, berapa panjang berapa meter itu Pak? Kalau yang dulu besar. Yang ini ada berapa meter kira-kira Pak? Kalau ini nggak seberapa gede lah, sekitar 3 meteran. Khawatir nggak sih Pak dengan seringnya muncul buaya ini Pak? Memang ya khawatir. Khawatir Pak ya? Khawatir lah namanya buaya. Malah pernah menerkam juga Pak ya? Iya.
Warga meminta pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam segera turun ke lokasi dan mengusir buaya muara supaya tidak ada lagi korban. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seekor paus tutul kembali terdampak dan terperangkap jaring nelayan payang di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung, Rabu siang. Paus tutul sepanjang sekitar 4 meter itu dilepaskan lagi setelah nelayan merobek jaring mereka. Menurut nelayan, selama sepekan terakhir sudah ada 5 paus tutul yang terdampar di Pantai Sukaraja. Fenomena kemunculan ikan paus tutul itu diduga karena angin kencang dan ikan terbawa arus ke pesisir pantai. Kemunculan paus tutul berdampak pada menurunnya hasil menangkap ikan nelayan payang, sebab jaring mereka rusak jika ada paus tutul terperangkap. Harusnya karena gandula disobekin, ikannya yang di dalam itu di dalam kantong itu robek pada keluar. Jaring maksudnya itu. Jaring. Nah kalau misalkan ini berarti mengganggu sekali itu kan ya. Penghasilan saya berkurang gara-gara ikan gede tadi. Kalau biasa sehari berapa dapatnya? Ya sehari kadang bisa 30.000. Kalau saat ini? Ini 10.000 gara-gara ikan gede. Kemunculan paus tutul awalnya menakutkan nelayan. Namun karena sering muncul, mereka tidak takut lagi sebab paus tutul rupanya tidak menyerang manusia. Paus tutul liar itu bahkan dibuat mainan anak-anak nelayan dengan mendongganginya. Paus tutul bukan termasuk hewan karnivora atau pemakan daging, melainkan makanannya adalah plankton, lumut, serta hewan kecil nektonik seperti cumi-cumi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seekor ular piton sepanjang 3 meter masuk ke permukiman Desa Tegal Binangun, Kecamatan Sumberjo, Tanggamus, Rabu pagi. Ular tersebut ditemukan warga di kandang ayam. Ular kemudian digiring ke jalan dan ditangkap oleh seorang polisi Babin Kamtibmas. Ular diikat bagian mulutnya dan dimasukkan ke dalam karung supaya tidak menyerang warga. Ular piton ini diduga berasal dari semak belukar di belakang rumah warga. Ular telah memangsa 2 ekor ayam di kandang. Informasi warga bahwasanya ular tersebut sudah memakan 2 ekor. Kemungkinan dia timbul dari semak-semak yang samping kali karena beberapa hari ini curah hujan sangat deras, mungkin sarangnya pada ketutup air ataupun dapat genangan dari mana, akhirnya ular tersebut keluar dari sarangnya dan masuk ke pemukiman warga setempat. Ular piton sepanjang 3 meter yang ditangkap dibawa ke kantor polisi dan akan diserahkan ke petugas BKSDA Lampung supaya dilepaskan di habitatnya yang jauh dari permukiman. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Penangkapan ular.